Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu juga yang ada di online melalui Zoom, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Hadir di sini beberapa sahabat saya panggilkan dulu yang pertama, adinda saya Jamin Ginting, mana dia? Sini kita. Ini adalah dosen yang saya sangat banggakan dari Universitas Pelita Harapan. Saya bersama-sama dengan beliau sedang menguji di S2. Dia adalah kader kita yang luar biasa. Saya kira bisa menjadi narasumber kita. Dia sudah agak Jawa, ya, orang dari Tanah Karo yang sudah agak menjauh di samping saya. Ya, dia adalah kandidat kandidat profesor sekarang. Jadi dia sudah, kalau di UPH itu sudah memakai asosiat profesor, ya. Jadi dia sebentar lagi guru besar juga. Tetap juga nanti dia akan tidak akan salah lagi gitu ya, karena teori baru tadi. Ya, ya itu saya kira memang nanti kita akan meminta masukan dari beliau, mungkin untuk didengar oleh Pak Wamen, beberapa isu yang sudah kita bagi. Dan kemudian ada rekan saya dari UKI, Pak Profesor Mompang. Ya, silakan Pak Gabean. Ini juga adalah pengurus di Yayasan Komunikasi Indonesia, di Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Komunikasi. Kira-kira 2 bulan yang lalu menjadi guru besar, ya, masih fresh. Ini ya, gayanya kayak raja adat sih. Ya, silakan. Ini adik saya juga ini sebenarnya. Ya, tapi dia berpakaian Papua, Prof. Sekarang. Saya sengaja pakai kupang. Ini dari Pak Yus bikin. Ya, ahli pidana ini beliau ini. Kalau tidak salah yang sosiologi kriminologi. Saya kira memang agak kriminal memang. Kok kalau orang sosiologi itu orang kriminologi itu ada tipe-tipe Lombroso-nya. Kalau Lombroso itu di teori kriminologi kupingnya agak besar sedikit. Jadi ciri-ciri apa itu? Ciri-ciri penjahat gitu kan. Jadi ada itu kriminologi seperti itu. Tipe Lombroso. Jadi kalau nggak seram disebut tipe Lombroso, gitu ya. Karena teori Lombroso itu mengidentifikasi kalau penjahat itu seperti ini bentuknya, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian ada, ini agak takut saya, Pak Pendeta Albertus Pati. Kalau Pak Pendeta kan kita harus takut. Mana beliau? Wah, ini baru datang dari Bandung ini. Beliau adalah saya mau menjelaskan beliau ini seperti apa ya. Soalnya banyak sekali soalnya. Semua dikerjain kecuali pekerjaannya, gitu. Karena kadang saya melihat dia bukan sebagai pendeta, karena silakan pendeta GKI, home base beliau di Bandung, dan dia pengurus Yayasan Maranatha juga di Bandung, dan semua bisa dikerjakan sama beliau ini. Saya nggak bisa menjelaskan lagi Pak Pendeta, ya. Sahabat saya juga, seniman juga kadang-kadang, ya, karena berpuisi macam-macam gitu ya. Oh, yang saya takuti ini adalah Profesor John Piris. Ini bos saya ini di UKI, jadi agak hati-hati saya. Profesor John Piris ini juga susah menjelaskan ini. Politisi udah pasti. Beliau sekarang kaprodi pendidikan doktor hukum di UKI, juga di BPIP juga menjadi penasehat, dan juga dari penasehat di MPR juga. Ya Bang, silakan Bang. Ya. Ini saya kira sudah lengkap, tapi akan ikut membantu saya sebagai moderator nanti di online. Adinda Sonia Sinombor, wartawan senior Kompas, sini deh, sini, di sini, di samping ini, ya, wartawan senior Kompas, ya, dari Manado, ya, di situ aja, jangan takut sama guru besar kita. Oke. Saya kira ini yang akan memberikan masukan, dan nanti dari online kita berharap teman-teman dari Medan akan memberikan masukan juga. Saya kira dari Universitas HKBP Nomensen akan muncul nanti di forum kita, dan juga dari Salatiga UKSW akan muncul juga, Dekan Fakultas Hukum UKSW juga akan bicara di tempat ini, dan juga ada juga dari Kupang, saya kira dari Fakultas Hukum Universitas Cendana, ya, saya kira nanti akan hadir. Kita berharap sebenarnya tadi dari Maluku ada, atau dari Jayapura, tapi orang Malukunya sudah ke sini dan orang Jayapuranya sudah ke sini, jadi nanti bisa
kasih kebebasan untuk bicara, ya. Saya kira sudah cukup lengkap Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Wamen tadi itu yang mau kita diskusikan, walaupun kita tidak berharap ini akan tuntas, tapi paling tidak pemerintah akan mendengar apa yang akan kita diskusikan ini dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan. Dan saya kira memang teman-teman dari pendidikan doktor hukum banyak sekali yang hadir di sini. Ini adalah menjadi kajian teoritis kita juga, Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa memperhatikannya dengan baik. Mungkin kita akan memberikan masukan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya kira itu apa yang akan kita diskusikan ini tidak bermaksud untuk supaya sempurna, tapi seperti yang dikatakan oleh para teoretikus ilmu hukum, katakanlah François Quesnay mengatakan seperti ini, undang-undang itu tidak akan ada yang sempurna, ya, karena undang-undang tidak akan mampu merepresentasikan semua realitas yang ada dalam kehidupan kita. Jadi antara realitas dan hukum itu tidak mungkin bisa sempurna. Oleh karena itu kita berpendapat, sekalipun KUHP ini tidak sempurna, tapi biarlah tetap ini menjadi KUHP hasil karya dari anak bangsa kita. Selama ratusan tahun KUHP sudah menghidupi kita. Ada dua pertanyaan yang mendasar di sini. Apakah KUHP ini sudah membawa keadilan bagi kita selama ratusan tahun? Pertanyaan yang kedua, apakah KUHP kita ini pernah menindas kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan yang harus kita pikirkan, cermati, sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa hukum yang ada ini adalah hukum yang mensejahterakan kita bersama. Saya kira ini menjadi perbincangan kita nanti, tapi membagi waktu, saya kira karena makalahnya juga atau PowerPoint-nya sudah dikirim ke kita, kita akan bagi juga, biarlah itu menjadi referensi kita, dan kita kasih waktu setiap narasumber ini 10 menit saja, poin-poinnya saja, pokok-pokoknya saja, supaya kita nanti bisa mendengar yang lain dan Pak Wamen juga bisa mendengar yang lain juga. Saya kira saya akan memulai dulu dari Pak Jamin, ya, silakan ya, 10 menit ya. Terima kasih Pak Dr. Bernard. Pertama-tama shalom bagi kita semua. Puji Tuhan bisa berkumpul di sini dalam suatu acara yang sungguh luar biasa untuk membahas. Di sini juga hadir yang sangat terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Yusak Yusmik, yang kami hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Dr. Heri, yang kami hormati para petinggi di PGI, GMKI, YKI, dan teman-teman wartawan dari Pewarna dan PDH UKI. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Wamen terkait tentang KUHP, RUKUHP ini, karena ini memang suatu, kalau teman-teman di tim disebut sebagai konstitusinya kecil, konstitusi kecil Republik Indonesia. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 itu konstitusinya kita yang besar, tapi KUHP itu konstitusi kecil dalam bernegara, karena di situ sangat sensitif mengatur tentang perilaku dan kebebasan dan terkait dengan bagaimana manusia itu diatur dalam suatu bersosialisasi, berteman, berkeluarga, sampai masuk ruang pribadi, ya, sampai masuk kamar malah, ya. Nah ini jadi semua itu diatur dalam KUHP ini. Saya kiranya tidak akan membahas sejarah ataupun hal-hal lain, langsung aja terkait dengan pasal demi pasal, khususnya tadi terkait dengan pasal yang menyangkut tentang living law. Mungkin saya agak sedikit dibilang galau, dibilang agak kurang setuju terhadap penerapan living law dalam KUHP. Alasannya kenapa? Alasannya KUHP ini
pertama kali dasar kita membuat, kita sudah sepakat adalah menggunakan asas legalitas. Artinya apa? Artinya kita tidak akan menerima bentuk masukan apapun terkait adanya yang di luar dari peraturan yang tidak tertulis. Semuanya bentuknya adalah peraturan tertulis. Kalau kita memberikan hak kepada hakim untuk memberikan reh-finding, menemukan hukum, sehingga hakim itu dapat dan harus tahu hukum yang hidup dalam masyarakat, itulah tugas hakim. Dan itulah kemampuan hakim. Jadi kalau sampai hakim kita batasi dengan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat dan dinormatifkan dalam suatu aturan yang tertulis, nantinya ini akan menjadi membuat hakim menjadi sempit pemikirannya. Padahal dalam aturan-aturan itu tentu terdapat unik, ya, keunikan, kekhususan di setiap kehidupan dalam bermasyarakat. Saya melihat begini, akan terjadi, ya, prediksi saya akan terjadi di mana setiap daerah akan menumbuhkan kerukunan ataupun hukum adat masing-masing. Yang dulunya tidak ada, akan muncul aturan-aturan hukum adat masing-masing. Nah, pertanyaannya, kalau muncul hukum adat masing-masing dan itu dijadikan dasar legitimasi untuk menyatakan suatu bentuk tindak pidana di lingkungannya masing-masing, apakah itu nantinya dapat menjadi dasar untuk mempidanakan bagi penegak hukum? Karena kita harus mensinkronisasikan dengan penegak hukum. Penegak hukum dalam menafsirkan suatu aturan itu banyak penafsiran. Ya, di ilmu hukum juga banyak penafsiran. Ada penafsiran gramatikal, ada penafsiran historis, banyak kali penafsirannya. Nah, jadi menurut saya berilah kesempatan ruang yang luas bagi hakim untuk dapat, ya, menilai hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa kita harus mencantumkan dalam suatu peraturan yang rigid, yang kaku, yang mengikat. Tapi di lain sisi kita tidak mengerti, ya. Saya ambil contoh. Kalau orang Papua seperti Dr. Mompang ini yang berasal dari Papua, lalu dia melakukan tindak pidana di Sumatera Utara dan berlaku hukum adat di Sumatera Utara, ya, maka Pak Mompang harus tunduk kepada hukum adat di Sumatera Utara. Padahal dia berpakaian adat Papua, tidak menyalahi aturan di negaranya di Papua. Tapi di negaranya di Batak sana dianggap sebagai suatu pelanggaran dan berlakulah legitimasi tadi mempidana dia. Siapa yang bisa menafsirkan? Siapa yang bisa mengartikulasikan kalimat tersebut? Pasti penetua-penetua adat, ahli-ahli yang dihadirkan di situ. Nah, inilah makanya saya katakan hukum pidana itu tidak tepat diambil suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Kalau perdata saya setuju, 100% saya setuju kalau perdata, karena perdata itu menyangkut hubungan privat antara orang dan orang. Jadi kalau hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat diatur sedemikian rupa, itu akan menjadi bagian yang baik gitu dalam konteks hukum perdata. Tapi kalau hukum pidana, saya kira itu bukan hal yang pantas untuk dijadikan dasar hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran saya dalam kehidupan bermasyarakat. Belum lagi nanti kita akan berhadapan dengan penegak hukum, hukum acara yang berlaku. Kita kan nggak melakukan sinkronisasi dengan hukum acara yang ada. Pada saat ini kita hanya membuat KUHP, tapi tidak sinkronisasi sejalan dengan hukum acaranya. Nah, ini yang justru nanti menjadi dilema di masyarakat kita. Jadi menurut saya, biarkanlah apa yang sudah ada, yang baik, apa yang sudah
kemarin itu sudah diterapkan dalam ketentuan hukum yang menganut azas legalitas, positivisme hukum, itu ada. Kalaupun contohnya ya, banyak hakim-hakim saat ini yang mengambil dasar hukum adat menjadi dasar hukum dan pertimbangan hukum mereka dalam putusannya, itu ya memang begitu. Memang wajar karena mereka wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Tapi kalau sudah ditetapkan seperti itu, saya khawatir, ini kekhawatiran saya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi prediksi saya akan terjadi. Di semua wilayah Indonesia berlaku hukum adat masing-masing dan terjadilah persinggungan di antara teritorial, di antara masing-masing. Mana wilayahmu, mana wilayahku, hukum adat berlaku di sini, tidak berlaku hukum adatmu. Terjadilah persinggungan dan irisan-irisan terkait dengan teritorial. Nah, kalau seperti ini, nanti bagaimana penegakan hukum bisa terjadi terhadap para aparatur negara untuk menentukan teritorial dan batasan-batasan berlakunya hukum adat di daerah mereka masing-masing. Jadi ini kekhawatiran saya, ya. Jadi ini harusnya kalau menurut saya harus di take out dari RKUHP, ya. Walaupun kemungkinan itu kecil, ya. Saya kira itu. Yang kedua, saya menyoroti dua hal aja karena nanti yang lain teman-teman ya. Yang terkait dengan tadi masalah penodaan agama sebenarnya sudah dibicarakan dan dimasukkan di pasal 302, 303, 304. Ya. Kalau kita lihat memang di setiap negara, ya, next, di setiap negara itu lanjut, di setiap negara itu ya, kita lihat di sini ada 71 negara atau sekitar 70% negara-negara di dunia ini memang mempunyai hukum penodaan agama. Ya kita harus akuin itu. Tadi Pak Wakil sudah ngomong, Wakil Menteri dikatakan hal seperti itu. Artinya apa? Artinya memang mayoritas selalu ingin diproteksi. Ya, penodaan agama diatur secara berbeda-beda ya. Pertama disebut sebagai blasfemi adalah perbuatan yang menghina atau menyerang atau tidak menghormati Tuhan. Nah, yang perlu kita perhatikan ini tata ibadah agamanya yang diserang atau keyakinannya yang diserang. Nah, kita harus melihat itu. Penyerangan itu terkait dengan apa? Kebencian terhadap orang beragama atau tata cara beragama yang kita tidak suka. Ya. Nah, kalau kebencian terhadap tata cara keagamaan itu ya nggak bisa, semua orang punya cara tersendiri asalkan tidak mengganggu orang lain. Nah, itu yang nanti kita bisa bicarakan. Yang terakhir, karena waktunya sangat singkat ini, mungkin karena saya sering mengkaji tentang tipikor, saya nggak tahu. Coba yang terakhir yang tipikor. Nah, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada pasal 2 dan pasal 3. Ya, pasal 2 dan pasal 3. Ya. Di pasal 607 dan pasal 608. Di sini dikatakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor 31 ya, itu dikatakan minimum hukumannya adalah 4 tahun. Ya, tapi di sini diperkecil hukumannya menjadi 2 tahun. Penyalahgunaan kewenangan yang minimum pidananya dikatakan satu tahun, di sini jadi sama, jadi 2 tahun. Nah, pertanyaan saya adalah nanti apakah ini menggunakan asas lex specialis derogat regi generalis atau lex posteriori derogat inferiori? Nah, kalau terjadilah KUHP ini disahkan, kita pakai mana ini? Pakai Undang-Undang Tipikor kah? Apa pakai KUHP? Padahal KUHP ini kan general, kekhususannya ada di Tipikor. Nah, kalau kita pakai asas di KUHP, undang-undang yang paling meringankan terpidana itulah yang bisa diterapkan. Berarti kita pakai yang meringankan. Nah, pertanyaannya, apa nggak marah nanti orang terkait dengan pemberantasan korupsi? Yuk kok kurang-kurangin nilai hukumannya. Berarti KUHP ini mengurangi hukuman terhadap tipikor
yang sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Nah ini ya, jadi ini masukan pemikiran-pemikiran kita dalam rangka perubahan. Yang lainnya sebenarnya banyak Pak Moderator, tapi saya kira lebih baik saya bagi-bagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih kepada semua. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, saya kira ada isu yang menarik Pak Wamen yang disampaikan oleh Pak Jamin ini. Ketika kita memang dalam persimpangan, apakah kita masuk ke asas legalitas dan menuntut kreativitas hakim dalam melihat persoalan. Sebab bagaimanapun akan menjadi sulit ketika kita sangat legalistik, formalistik begitu ya. Ini menjadi salah kaprah melihat kondisi sosial kita. Jadi masalah living law itu memang menjadi sesuatu yang menjadi masalah. Ini akan dilanjutkan oleh Pak Mompang, Prof. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bernard. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bernard sebagai moderator. Tadi beliau mengatakan 10 menit ya, padahal waktu technical meeting itu katanya 15 sampai 20 menit. Jadi sudah terjadi dusta di antara kami. Ya, tapi saya mau pakai rumusnya gurunya Prof. Edi nih. Prof. Saitapi itu paling tidak suka kalau kemudian dibatasi. Saya datang jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta untuk bicara, lalu you mengatakan saya untuk berhenti, saya stop sekarang juga. Tapi saya tidak mau mengatakan begitu Pak Bernard. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai catatan terhadap pasal-pasal yang diminta untuk kami kritisi, dan seyogianya juga Prof. Sulis ikut juga angkat bicara tentang pasal-pasal tertentu, tetapi kemudian akhirnya ini lagi-lagi Pak Bernard ini dengan kekuasaan yang dia miliki, dia membagi kepada Prof. John dan kepada saya, sehingga pasal-pasal yang kami cermati itu lebih banyak daripada Pak Ginting yang hanya bicara tentang beberapa hal saja. Tapi tidak apa-apalah, toh walaupun honornya sama, nanti di bawah sana Pak Jamin biasanya ajak saya ke Lapo. Pak, kita cari BPK dulu katanya. Baik, Ibu Bapak dan Saudara yang saya hormati, kalau kita perhatikan di dalam penyusunan KUHP nasional ini, kita melihat memang ada 4 alasan, baik politis, sosiofilosofis, kemudian praktis dan adaptif. Dan ini sudah seringkali disampaikan pertama-tama di dalam pidato pengukuhan guru besar oleh Prof. Muladi. Beliau sampaikan alasan yang keempat ini melengkapi 3 alasan yang dikemukakan oleh kakek guru kami, yaitu Prof. Sudarto. Jadi kalau kita sebagai bangsa yang merdeka kemudian masih mencintai KUHP buatan penjajah kita, memang kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan romantisme, karena kita masih mencintai buatan mantan kekasih kita, yaitu Belanda. Nah, ini seringkali juga saya sampaikan kepada mahasiswa. Jadi ketika saya katakan bahwa Belanda saja 3 tahun dijajah oleh Prancis, tapi mereka baru berhasil membuat KUHP-nya dan diberlakukan 75 tahun kemudian setelah lepas dari penjajahan Prancis tersebut, maka kita di Indonesia ini agaknya lebih romantis lagi daripada Belanda, karena jauh lebih lama lagi daripada jangka waktu yang diperlukan oleh Belanda untuk menyusun KUHP nasionalnya. Nah, ini apakah suatu ironi, apakah kita juga akan, saya tidak tahu apa Ibu Simulangker tadi masih ada di sini kah? Sutradara kita? Iya, itu saya Panggabean. Kami Marito ya. Nah, kalaupun ada seniman di sini, tolong mungkin bisa dibuat ini sebagai suatu cerita. Jangan hanya mengambil cerita tentang penjara tadi. Ya, tetapi ini pun bisa menjadi kisah yang luar biasa bagi generasi mendatang. Nah, kalau kita perhatikan kemudian bahwa politik hukum pidana, ya, menurut Profesor Sudarto, berarti kita melakukan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan
kesempatan yang akan datang. Ya, lanjut. Kemudian syarat-syarat untuk melakukan kriminalisasi, sebagian tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Edi, bahwa setidak-tidaknya ada 4 kriteria yang bisa kita lakukan. Pertama, apa sejatinya tujuan hukum pidana itu? Apakah dia hanya semata-mata menanggulangi kejahatan, ataukah kita juga memaksudkan dia sebagai pengaturan terhadap penanggulangan itu? Lalu yang kedua, bagaimana penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, dampaknya, korban, modus, dan sebagainya. Lalu perbandingan antara sarana dan hasil, apakah ada keseimbangan antara cost and benefit. Lalu bagaimana kemampuan aparat penegak hukum kita. Tadi di belakang kami bisik-bisik dengan Pak Jamin ini tentang salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Wamenkumham tadi, bahwa beliau mengatakan sudah begitu banyak hal-hal yang sangat ideal yang dimasukkan di dalam rancangan ini. Kami dua sepakat, kami dua setuju itu. Tapi bagaimana halnya dengan struktur hukumnya, budaya hukumnya? Nah, ini aspek lain yang perlu juga kita benahi. Bukankah hakim-hakim kita masih punya pandangan-pandangan yang sifatnya klasik, bahwa siapapun silakan masuk ke penjara, siapapun apapun kejahatannya silakan masuk penjara. Nah, ini belum ada satu kesatuan pandangan atau persepsi di antara penegak hukum kita. Maka kalau kita berkiblat kepada pandangan dari Herbert Baker, sejatinya kalau kita mau melakukan pembaruan hukum pidana itu, ada 3 hal yang perlu untuk kita camkan, yaitu bagaimana kita menentukan tentang actus reus, kemudian yang kedua bagaimana mens rea, lalu bagaimana sanksi pidana berupa straf dan material. Nah, di dalam hal itu penting juga untuk kita perhatikan bagaimana langkah-langkah supaya ketika kita melakukan kriminalisasi jangan sampai terjadi under and over criminalization. Jadi bagaimana cara-cara supaya hukum pidana itu tetap menjadi ultimum remedium. Bagaimana juga supaya precision principle kita pegang teguh, clearness principle, principle of differentiation, lalu principle of intent, dan principle of victim application. Nah, ini temannya yang mulia Daniel Yusmik, Pak Antonius PS Wibowo, itu anggota LPSK. Saya tidak tahu bagaimana perasaan beliau beberapa waktu ini ketika LPSK terus dihujat juga di layar televisi oleh teman sekampung saya. Ya. LPSK, ya LPSK. Ya. Nah, padahal mereka banyak memperjuangkan tentang korban kejahatan atau victim, ya. Jadi LPSK memperjuangkan korban kejahatan, tetapi juga kemudian menjadi sasaran hujatan ketika ada hal-hal yang dianggap tidak pas dalam soal-soal penyelidikan dan penyidikan. Oke, kita lanjut lagi ketika kita melihat bagaimana supaya kita memperbarui substansi, struktur dan budaya hukum itu. Jelas bahwa itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau kita melihat lagi kepada sistem hukum pidana kita. Lanjut, bahwa kalau kita perhatikan sistem pemidana kita dari sudut fungsional, yaitu meliputi sistem hukum pidana material, formal, dan hukum pelaksanaan pidana, maka di situ kita juga harus patuh kepada soal-soal bagaimana substansinya, struktur, dan kultur hukum. Nah, sekarang saya akan masuk pada telaah beberapa pasal. Kita lihat pasal 277. Lanjut saja terus. Jadi di pasal 277 ini setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Wamenkumham, di sini jelas merupakan suatu delik yang bersifat pasif. Nah, tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana bentuk kesalahan pelaku? Nah, kalau kita merujuk ke pasal 36 ayat 2, di situ dikatakan perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika dengan tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, menjadi pertanyaan di sini, dengan adanya frase membiarkan, apakah identik dengan sengaja, willens and wanton? Nah, kita beranjak ke pasal 280. Di dalam pasal 20, gangguan dan proses penyesatan proses peradilan. Di situ disebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang diperluas dari apa yang ada di dalam KUHP kita saat ini.
yaitu perbuatan berupa merekam, mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan. Nah, norma yang ada di dalam pasal 280 bagian A, B, dan C tadi, kalau kita perhatikan, apakah hukum yang dimaksud itu termasuk juga kepatutan yang terjadi dalam masyarakat atau hanya hukum sebagaimana tertuang di dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, tidak hormat terhadap hakim. Apakah dalam hal ini tidak boleh mengkritik hakim yang berat sebelah atau bersikap merendahkan? Dalam satu persidangan di daerah Pekanbaru, saya pernah diminta oleh kuasa hukum dari terdakwa untuk menjadi ahli. Nah, ketika itu hakim dilihat oleh kuasa hukum terdakwa ini seakan-akan berat sebelah kepada jaksa penuntut umum. Sidang yang berlangsung sampai malam itu selama 7 jam hanya untuk memeriksa saya, itu kemudian oleh penasihat hukum terdakwa sampai dikatakan kepada hakimnya, yang mulia, ini bukan terdakwa, ini ahli. Mengapa pertanyaan kepada dia Anda biarkan ditanyakan oleh jaksa penuntut umum sedemikian rupa, seakan-akan yang duduk di depan kita ini adalah terdakwa. Lalu hakimnya mengatakan, saudara di sini hanya sebagai PH, saya yang punya kuasa di sini. Nah, kalau seperti ini halnya bagaimana? Siapa yang menghina lembaga peradilan di sini? Apakah hakimnya? Apakah PH-nya tadi? Nah, ini juga menjadi pertanyaan krusial. Apakah hakim itu menjadi Tuhan di ruang sidang? Nah, memang Bismarck Siregar ketika kami bincang-bincang pernah mengatakan, ya, ketika saya menjadi hakim, ketika ada orang yang mempertanyakan integritas saya katakan, sayalah Tuhan di ruang sidang ini. Tapi dia berani mengatakan begitu karena dia menyatakan, saya wakil Tuhan, menjadi tangan Tuhan untuk menyatakan keadilan di tengah-tengah persidangan ini. Nah, tetapi tidak semua hakim tentunya punya keberanian seperti itu. Nah, demikian juga hal yang ketiga, bagaimana batasan kebebasan wartawan dalam meliput dalam soal-soal live streaming seperti ini. Wartawan itu seperti yang duduk sebelah kanan Pak Pendeta Albertus ini, 1001 akalnya. Satu jalan tertutup, dia akan cari jalan lain. Pintu utama tertutup, dia akan cari jendela. Wartawan itu manusia tak kenal lelah. Orang lain tidur, dia masih bangun. Orang lain bangun, dia malah tidur. Nah, ketika kita lihat lagi pasal 281, ini mirip dengan pasal 217 KUHP, menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan. Nah, di sini juga kita lihat apakah besarnya denda cukup efektif di sini, ya, dan memenuhi tujuan pemidanaan. Nah, sekarang masuk ke pasal 340, penghasutan, kecerobohan, pemeliharaan dan penganiayaan hewan. Di sini dikatakan menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya atau alamiah. Nah, ini juga saya masih perhatikan petani di kampung kami masih seringkali menggunakan kerbau untuk meluku di sawah atau ladang itu lebih dari jam untuk manusia. Jadi kalau manusia jam kerjanya 8 jam, kerbaunya itu bisa 12 jam. Saya tidak tahu di kampungnya Pak Bernard, mungkin lebih gemuk kerbaunya di situ, ya, karena mungkin tidak sampai 8 jam atau 12 jam. Tapi di kampung kami kerbau-kerbau itu banyak yang dipekerjakan sampai matahari tenggelam. Apakah ini bukan bagian dari persoalan menggunakan atau memanfaatkan hewan di luar kemampuan alamiahnya? Nah, lalu apakah dengan demikian serta-merta petani ini bisa dijadikan sebagai tersangka? Nah, bagaimana juga memberikan obat yang dapat membahayakan kesehatan hewan? Nah, itu jika dilakukan dengan kulpa oleh pemilik hewan, dia salah kasih obat, berarti itu juga akan menjadi identik dengan kesengajaan. Nah, padahal di sini bentuk kesalahannya adalah dengan sengaja. Karena saya tadi sudah mensitik pasal 36 bahwa ketika tindak pidana itu disebutkan tanpa ada penegasan apakah dia dilakukan dengan kealpaan, berarti itu dilakukan dengan kesengajaan. Saya salah kasih obat kepada kucing saya, apakah kemudian saya bisa dipidana? Dan itu identik dengan sengaja. Nah, demikian juga memanfaatkan bagian tubuh hewan untuk tujuan yang tidak patut selain konsumsi ilmu pengetahuan, penelitian dan medis.
Siapakah yang menentukan dan sejauh mana ukurannya? Nah, karena kita seringkali juga lupa apakah ini hanya semata-mata diletakkan pada kewenangan hakim atau ada dulu yang kita minta sebagai ahli untuk menentukan itu. Nah, pasal 340 ayat 2 ini merupakan norma baru sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimana halnya jika penerapan bioteknologi itu berdampak sangat buruk? Padahal di sini ancaman pidana yang ditentukan maksimum 2 tahun dan denda maksimum kategori 4. Tetapi bagaimana jika penggunaan bioteknologi itu lebih buruk lagi? Apakah ancaman pidana tersebut sudah cukup memadai atau tidak? Pasal 342 di situ tentang pidana penjara maksimum 1 tahun atau pidana denda bagi setiap orang yang tanpa izin pejabat berwenang memasang perangkap, jerat dan seterusnya yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang. Nah, ini di kampung kami banyak sekali nih, ya, pencari burung ke hutan tetapi tidak pernah punya izin untuk melakukan itu kepada pejabat yang berwenang. Nah, ini bagaimana juga nantinya kita akan tentukan. Dan kalau kita perhatikan juga dalam hal perburuan atau membawa senjata api ke dalam hutan negara, apakah ini tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya? Nah, ini begitu juga binatang yang ditembak atau ditangkap dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Nah, ada teman kami dulu dari Papua itu masih belum ada larangan untuk membawa burung cendrawasih yang sudah diawetkan, itu seringkali membawa itu. Jadi dia bawa dari Papua cendrawasih ke Solo dan Jogja, dia jual, lalu ketika dia liburan ke Papua, uang yang dia dapat dari menjual itu dia bawa, dia beli batik, lalu kemudian dia jualan di sana. Saya bilang, you salah jurusan, jangan masuk Visipol, mestinya fakultas ekonomi, ya. Nah, apakah ini juga tidak membuka celah untuk digelapkan oleh petugas? Tapi baiklah, itu nanti menjadi persoalan sendiri dalam hal struktur hukumnya. Waktu saya tinggal berapa menit nih, Pak? Pak Bernard sudah takut saya tembak ini. Ya, pasal 412. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak bacakan pasalnya, tetapi berkaitan dengan menawarkan atau menyiapkan tulisan atau hal-hal yang dapat digunakan dalam rangka pencegahan kehamilan, tapi di sini ditentukan kepada anak. Nah, bagaimana halnya dengan iklan yang dapat diakses oleh anak secara mudah lewat media sosial? Kita lihat bahwa sekarang penggunaan teknologi internet begitu cepatnya sehingga informasi itu bisa masuk juga ke gadget milik anak-anak. Nah, bagaimanakah halnya? Apakah tidak lebih baik jika ini juga dikaitkan kepada Undang-Undang ITE, demikian juga di pasal 413, ya. Bagaimana kaitannya dengan teknologi yang kita gunakan saat ini dalam hal transaksi elektronik. Nah, selanjutnya pasal 414, memang di sini tentukan peniadaan pidana bagi petugas yang berwenang dalam melaksanakan keluarga berencana. Demikian juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan relawan. Nah, ini di sini kita lihat ada alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Nah, ini yang disinggung oleh Pak Wamenkumham tadi soal 7-Eleven, ya. Ini sesuatu yang enak untuk didiskusikan dan diperbincangkan di kalangan yang suka untuk melakukan ronda atau siskamling. Nah, di tempat kami itu waktu masih ada siskamling, saya berapa kali tegur ketua RT kami, Pak, di sana katanya ada, Pak, yang 7-Eleven. Ya, tapi ada, Pak, surat-suratnya. Yang Bapak pegang itu apa, Pak? Kan cuma fotokopi kartu keluarga. Kan itu bisa aja, Pak, diakali. Ah, gak mungkin lah, Pak. Masa sih mereka berani begitu, katanya. Pak, Bapak pergi ke Jalan Pramuka, Bapak bikin di situ kartu keluarga Bapak, istri Bapak ganti di situ nama artis, saya bilang gitu. Itu akan tampak seperti asli. Lalu dia kaget, dia datangi betul-betul kedua orang itu. Tidak bisa menunjukkan bukti surat nikahnya, tapi kartu kakak yang sudah dipalsukan itu yang ditunjukkan sebagai dasarnya. Nah, tetapi kalau kita kemudian melihat di dalam masyarakat kita ada beberapa suku
ya kalau dari penelitiannya Prof. Hasairin itu masih mengizinkan kehidupan yang demikian, ya kumpul kebo. Nah, Prof. Saitapi dan Andi Hamzah juga menentang pemuatan pasal ini karena secara kriminologis ini dianggap terlalu berlebihan. Dan ketika juga kita melihat bahwa pasal-pasal ini merupakan delik aduan, ini juga menimbulkan persoalan lain, ya. Kalau sampai itu menjadi delik aduan, berarti apa yang dikomplain oleh ketua RT saya kepada mereka yang melakukan itu akan berhenti sampai di situ. Kalau yang mengadukan itu bukan pihak yang berhak. Maka di sini kita juga akan lihat dalam konteks demikian, apakah kita akan menggunakan juga pendekatan yang bersifat cultural relativism atau criminal relativism yang akan kita gunakan dalam rangka mencermati bagaimana halnya jika hal itu terjadi di suku-suku tertentu yang masih membolehkan hidup bersama itu sampai kemudian itu dilegalkan melalui suatu pernikahan secara resmi. Nah, soal penggelandangan di 429. Nah, ini juga sebetulnya masalah kesejahteraan sosial. Selama ini pasal penggelandangan di KUHP kita pun seringkali tidak efektif, hanya menjadi ornamen belaka. Nah, apakah tidak lebih baik jika pasal-pasal ini di stop atau dihapuskan saja, tapi kita serahkan ini kepada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Sosial. Nah, memang tidak mudah, tetapi daripada menambah jumlah hunian dari mereka yang akan masuk pada lembaga pemasyarakatan, atau kalau dalam perspektif rancangan KUHP baru ini denda maksimum kategori 1. Konon lagi dia mau membayar denda kategori 1, uang untuk makan saja pun dia tidak punya. Ini jadi persoalan sosiologis yang kita harus lihat. Nah, soal abortus di pasal 467 yang dimaksudkan di sini adalah abortus provocatus criminalus. Nah, tetapi dalam kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Wamenkumham tadi, bahwa umur kehamilan itu tidak melebihi 12 minggu. Tetapi ini jadi bertabrakan dengan undang-undang kesehatan yang menyatakan usia kehamilan dalam rangka abortus yang demikian itu, abortus provocatus medicinalis itu adalah jika kehamilan itu belum berusia 6 minggu. Mana yang akan kita pakai? 12 minggu atau 6 minggu? Nah, tentu di situ harus kita lakukan lagi sinkronisasi. Nah, begitu juga aborsi, ya, dengan persetujuan dan tanpa persetujuan. Saya coba lihat perbandingan dari pasal-pasal yang ada ini dengan pasal-pasal di KUHP. Memang kita lihat ada yang mirip, tapi ada juga yang ditambahkan ancaman pidananya, sehingga dengan demikian tim penyusun agaknya sudah melihat itu dari soal pola pemidanaan. Nah, di pasal 469 ada pemberatan pidana bagi dokter, bidan, paramedis atau apoteker yang melakukan aborsi dengan penambahan 1/3. Demikian juga pidana tambahannya ditambahkan dari apa yang diatur di dalam KUHP sebelumnya, yaitu adanya pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu. Lalu ada peniadaan pidana yang juga dapat kita lihat itu di dalam undang-undang terkait, yaitu undang-undang kesehatan. Nah, perkosaan. Nah, perkosaan ini kita memang melihat bahwa ketika pasal-pasal ini juga dibahas dalam suatu seminar yang pernah saya ikuti di Jogja dulu, UII. Nah, ini pasal-pasal yang cukup krusial ketika kemudian perkosaan itu kemudian dikatakan bahwa juga dianggap sebagai perkosaan jika pertama korban percaya bahwa yang melakukan perkosaan itu suami atau istri yang sah. Lalu persetubuhan dengan anak, persetubuhan dengan seseorang padahal diketahui orang lain itu pingsan atau tidak berdaya. Lalu persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental atau intelektual. Nah, yang ingin saya soroti di sini adalah secara sosiologis, apakah persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuan victim atau korban, karena korban itu percaya itu suami atau istri yang sah, apakah bisa begitu saja? Ini dalam bincang-bincang kami dengan Prof. Kriminolog kita siapa? Prof. Tubagus Hanit, ya, Prof. Tubagus. Kami berbincang-bincang lalu beliau, Prof. Rodi mengatakan, lah apa mungkin suami atau istrinya mendekat dia, masa bau keringatnya pun dia nggak bisa
bedakan dengan yang datang kemudian ini katanya. Ya tapi kemudian kami karena orang pidana murni dengan Pak Jamin, kami bilang ya barangkali bisa saja pada waktu itu hidungnya tidak membaui dengan efektif, sehingga yang dia duga itu datang adalah suami atau istri yang sah, padahal sebetulnya bau badannya berbeda. Nah ini juga menjadi persoalan-persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan di tengah-tengah masyarakat kalau itu terjadi. Nah demikian juga perluasan istilah perkosaan, memasukkan kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulut sendiri. Nah ini saya bandingkan dengan beberapa konsep sebelumnya, ini tidak diatur. Kemudian ini juga yang ketiga adalah desakan dari beberapa kriminolog memasukkan bagian tubuh yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain, termasuk dalam hal ini merusak selaput darah seorang perempuan di bawah umur. Nah, tapi kemudian kita juga akan melihat di sini bahwa perluasan istilah perkosaan ini akan menyamakan perbuatan cabul seperti sodomi yang dilakukan oleh Robert Gedek, FCR, kemudian RS di Inggris, ini menjadi serupa dengan perkosaan. Nah, tapi KUHP kita sekarang masih membedakan itu sebagai suatu perbuatan cabul, bukan perkosaan, karena dilakukan dengan sodomi tadi. Ini kalau kriminolog biasanya senang sekali membahas ini. Ya. Nah, pelaku perkosaan di sini tidak disebut dengan tegas pelakunya. Apakah harus seorang laki-laki seperti yang di pasal 285, sekalipun tidak disebut dengan tegas pelakunya harus laki-laki, tapi 285 itu selalu dipersepsikan laki-laki karena dikatakan korbannya adalah perempuan. Tapi dari formulasi yang ada di pasal 477 ayat 2A, maka di sini terbuka peluang bahwa pelaku perkosaan bisa juga seorang perempuan. Nah, demikianlah Ibu Bapak sekalian, kita melihat bahwa pergeseran budaya juga bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk melihat bahwa hal-hal yang ada dalam pengaturan rancangan KUHP baru ini tentunya juga tidak luput dari tujuan pemidanaan. Hal-hal yang sifatnya preventif, kemudian resosialisasi dan rehabilitasi, konflik opposing, kemudian tujuan yang bersifat religius, dan kita juga harus lihat dalam kaitan dengan pedoman pemidanaan dan juga keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Demikian Ibu Bapak sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf karena sudah lebih 10 menit ya Pak Bernard. Terima kasih Pak. Ini Profesor Mompang ini memang ancamannya ngeri juga. Lewat dia setengah jam sebenarnya. Tapi karena dia mengutip Cahaya Tapi tadi jadi saya takut. Siapa yang tidak takut dengan Profesor Cahaya Tapi? Jadi itu kasus itu dia pakai. Tapi yang sebenarnya yang paling banyak bersentuhan dengan Profesor Cahaya Tapi itu adalah Profesor John Piris di Surabaya. Saya kira kasus ini tidak akan terulang. Jangan diancam Bang. Ya, 10 menit lah, oke? Karena Pak Wamen akan juga meninggalkan kita sekitar setengah 6 ya, atau jam 5:04 begitu. Tes. Ya, silakan Bang. Tes. The Living Law itu tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi bukan sesuatu yang diragukan sebenarnya. Ya, negara menjamin itu. Kalau kita baca baik-baik itu, ya. Dan saya kira Yonkers maupun Ewan Ehrlich ya, sosiolog abad 19 itu, dia mengatakan bahwa hukum positif kalau mau efektif berlaku harus berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan Cornelis van Vollenhoven itu temannya Yonkers. Yonkers jadi hakim di Jawa Timur, Vollenhoven jadi menteri kehakiman di Belanda. Dia berhasil menyusun 19 wilayah hukum adat. Itu sejarah hukum seperti itu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Menteri itu saya sepakat dan setuju. Perlu itu dihidupkan, ya. Walaupun Mahkamah Agung itu sudah meniadakan kamar adat, gabung ke kamar perdata. Nah, persoalan-persoalan ini sebetulnya harus menjadi perhatian kita Pak Bernard. Oke, saya kira munculkan bahan saya.
Saya hanya kebagian sekitar sedikit saja, 4 pasal kalau tidak salah itu. Ya, konstruksi hukum tata negara terkait dengan perlindungan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Intinya ada pada yang pertama itu alinea keempat yang memuat tentang Pancasila sebagai misi negara. Ya, ada 2 sila, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu moralitas kenegaraan yang harus kita rawat. Ya, dia akan menurunkan nilai-nilai yang sifatnya sangat mendasar itu ke KUH pidana maupun KUHAP nanti yang baru maupun KUH perdata yang baru dan seterusnya. Ya, konstruksinya begitu saudara. Lanjut. Poin 2. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa dasar moralitas kenegaraan bertumpu pada 2 sila itu, moralitas ketuhanan dan moralitas kemanusiaan dalam konteks bernegara dan berpemerintahan di Indonesia. Ini terdapat dalam sila pertama dan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tentu saja, yang diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber dari segala sumber hukum itulah Pancasila, dan dia harus memang menurunkan kearifan lokal, local wisdom, legal wisdom bahkan, yang bersifat tidak saja kebijaksanaan tapi juga kebajikan. Ya, itu harus dipertahankan. Berikut, pasal 1 ayat 3, saudara-saudara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, berdemokrasi, berpolitik dan beragama harus diatur dengan hukum dan berdasarkan hukum itu. Terutama menjaga harkat dan martabat presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lanjut. Pasal 4, Presiden Republik Indonesia kita tahu bahwa dia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2, dalam melakukan kewajiban dibantu oleh seorang wakil presiden. 2 orang ini suka atau tidak suka primus inter pares dalam proses demokrasi. Menang dalam pemilihan umum yang legal, ya, yang sangat demokratis. Kita harus menghargai dan menghormati. Ya, dalam proses bernegara dilebihkan dari warga negara biasa, saya kira. Jadi kalau ada yang menghina, melecehkan presiden dan wakil presiden, saya kira kita harus tolak. Karena teologi kita, ya kitab-kitab suci agama kita, keyakinan teologi saya dalam agama Kristen Protestan juga seperti itu. Hargailah pemerintah, kan begitu. Jadi kita harus menolak itu tindakan-tindakan, ya pelecehan, ya menurunkan harkat dan martabat, ya mendiskreditkan presiden dan wakil presiden itu. Pidana harus mengaturnya. Ya. Lanjut. Pasal 27 ini bagus. Segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu tanpa ada kecualinya. Ini mission sacra. Ya, misi suci. Suatu misi suci bagi semua warga negara itu untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, ya, tanpa kecuali. Pemerintahan itu yang paling tinggi presiden dan wakil presiden. Menjunjung, menghormati, menghargai, jangan dilecehkan, saya kira. Tidak bisa. Lanjut. Kemudian TAP MPR nomor 18 tahun 98 tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu sudah jelas. Yang disinggung oleh Pak Wamen itu dalam berbagai kesempatan itu juga ada orang yang mau menggantikan, ya, menggantikan seenaknya dasar negara kita. Ya, saya kira partai-partai juga kalau memang partai-partai politik maksud saya, ya, mengkhianati ideologi negara, ya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membubarkannya. Setelah proses hukum itu ada pada pemerintah.
Jangan dibiarkan seperti itu terjadi. Lanjut. Kemudian TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa. Ya. Etika kehidupan berbangsa bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal. Itu kata TAP MPR. Jadi kalau bersumber dari kehidupan berbangsa dan ajaran agama, saya kira hukum agama bisa dimasukkan dalam the living law juga, yang sifatnya universal. Menurut apa MPR ini yang sifatnya universal, ya. Dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila itu. Evan Erlich mengatakan hukum yang hidup juga nilai-nilai luhur, tidak sekedar hukum adat, hukum agama dan sebagainya. Rasa keadilan sosial, sense of social justice itu adalah the living law, walaupun dia sifatnya meta yuridis, tetapi harus dipunyai oleh para ahli teori-teori hukum dan ilmuwan-ilmuwan hukum itu. Dan tata krama kita, etika kehidupan berbangsa itu dalam bidang politik, ya, harus menjaga tata krama toleran dan tidak arogan. Tidak arogan untuk memaki-maki seenaknya presiden di medsos maupun di jalanan. Kita menolak itu, ya. Selebas hulu harus menolak itu dengan keras di depan Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM. Selebas hulu harus menolak itu dengan keras, ya. Lanjut. Dari sumber hukum yang dikutip, selain yang tidak dikutip, ya saudara-saudara, menjadi keharusan atau kewajiban bagi semua warga negara untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Segala warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu penting dan dalam perspektif yang lebih jelas lagi, ada kewajiban konstitusional. Nah, ini istilah yang menarik. Ada kewajiban konstitusional sebagai warga negara untuk menghormati, menjunjung pemerintahan, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, serta melindungi harkat dan martabatnya dengan tidak ada kecualinya. Lanjut. Nah, konstruksi hukum pidana untuk pelindungan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam konsep KUHP. Tadi tata negaranya sebagai umbrella act. Nah, sekarang saya turun ke undang-undangnya, hukum pidana. Lanjut. Ya, pasal 217. Setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Saya sependapat dengan itu, ya. Dan penjelasannya menegaskan saudara-saudara bahwa tindak pidana penyerangan diri seorang pada umumnya dapat merupakan berbagai tindak pidana seperti penganiayaan dan melakukan kekerasan dan seterusnya. Nanti dibaca ya lebih lanjut, nanti dibagikan. Lanjut. Pasal 218. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4, ya. Kategori 4 kan sudah tinggi banget tuh bayarnya, ya. Kalau kategori 1 sampai 2, 3 itu masih ringan-ringan sedikit. 2, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, ya. Kalau untuk kepentingan umum dan pembelaan diri boleh juga dikecualikan itu, ya. Tapi nanti terserah hakim lah di pengadilan memutuskan seperti apa. Lanjut. Ya, penjelasan pasal 218 menegaskan. Nah, perlu yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan, ya, merendahkan, dan saya Pak Menteri mengusulkan sedikit kegenitan lah, merupakan kerendahan dan menghina. Ini masukan baru, atau merusak nama baik dan harga diri. Karena kita mencermati, ya saya sedikit lancang untuk menambah ya frase baru gitu, ya. Sama sekali bukan novelty, tapi ya kita kan ditugaskan untuk mencermati, Pak Moderator. Dan ayat 2 saya kira
ada juga masukan-masukan baru itu nanti saudara-saudara bisa membaca aja. Saya mau memperpendek waktu supaya narasumber yang lain juga ada waktu untuk itu. Lanjut. Nah, pasal 219 nanti baca ya, nanti dibaca. Ini ringan sekali. Penjelasan pasalnya cukup jelas, jadi tidak perlu saya menjelaskan itu lagi karena saya setuju, ya. Lanjut. Pasal 228, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, jadi delik aduan. Ya. Ya itu ya tinggal yang mengadu itu presiden dan wakil presiden. Nah kalau presiden dan wakil presiden mengatakan ya nggak usah lah. Apakah dalam hukum acara itu ada norma baru? Bisa saja Pak Menteri dan Pak Hakim yang mulia, ya. Ini delik aduan ya, jadi agak ya kalau orang seperti Pak Jokowi kan ya nggak usah lah, agak susah. Tapi seorang presiden yang otoriter dia langsung seperti Trump itu naik darah itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Lanjut teman-teman. Ya. Penghinaan dan pencemaran terhadap pemerintah. Nah ini juga setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan ya betul terhadap pemerintah dipidana juga. Ya di Amerika baru-baru ya seorang senator bukan senator, seorang tim kampanye Trump ya yang menghina parlemen dihukum. Menghina parlemen, menghina lembaga-lembaga negara itu dihukum. Nah Pak Wamen saya belum baca seluruhnya, tapi kalau itu dimunculkan juga bagus. Tidak boleh menghina Mahkamah Konstitusi karena di dalamnya berisi hakim-hakim yang sangat mulia gitu loh. Jangan menghina DPR dan DPD. Ya bisa menghina orang-orangnya lah, jangan lembaganya. Nah peradaban politik kita kan harus dibangun ke sana. Dan saya kira undang-undang KUHP ini ya sifatnya sangat transformatif, sangat bagus. Lanjut, tidak perlu saya menjelaskan penjelasan pasal itu, ya. Kemudian, terus, ya selesai terus terang. Dan banyak-banyak Pak Wamen, ya, Pak Hakim yang mulia. Oke, saya kira itulah kekhasan dari Prof. John Piris. Landasan filosofisnya itu sangat jelas. Tapi kadang kita juga bingung karena filosofi ini kan menjadi apa? Membuat bingung juga gitu ya. Tapi kalau sudah bingung berarti udah berhasil. Iya. Pokoknya kami sudah bingung berarti Prof udah berhasil. Gak apa-apa. Penggembalaan dari Pendeta Albertus Pati, saya kira ini penting bagi kita. Karena beliau ini juga termasuk di grup-grup membicarakan tentang bagaimana pasal 284 begitu ya. Saya tidak tahu pendeta ini tahu pasal 284 itu dari mana. Tapi kita mau dengar aja dulu seperti apa. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Selamat sore saudara-saudara. Pak Wamen, selamat sore. Pak Hakim, Pak Febri, selamat sore. Dan saudara-saudara semua. Pak Bernard, terima kasih. Saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Bernard, saudara-saudara. Tapi pertama-tama saya ingin katakan dulu bahwa sebagai orang yang bukan ahli hukum, maka saya bicara sebagai ahli hukum Taurat. Maka saya bicara dari sudut pengalaman aja di lapangan ya, saudara-saudara. Bukan teori-teori macam-macam. Meskipun nanti akan saya singgung sedikit. Saya akan mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Moderator, bahwa apakah RKUHP ini cukup memenuhi rasa keadilan, kesetaraan, dan kedua apa yang disampaikan juga oleh Pak Wamen tadi adalah apakah RKUHP ini betul-betul sudah memang menampung keanekaragaman yang ada di Indonesia.
Dan ini yang menurut saya kan harus kita uji. Jadi oleh karena itu saya akan nanti membidiknya dalam 3 hal saja, 3 pasal. Yang pertama soal penistaan agama, dan yang kedua adalah soal perzinaan, dan ketiga adalah soal kumpul kebo. Lebih enak ngomongnya begitu ya saudara-saudara, daripada cohabitation. Tapi sebelum saya bicara tentang 3 ini, saya akan mulai dulu dari satu hal penting. Sejak reformasi, kalau saudara-saudara, Bapak Ibu memperhatikan, kita melihat 2 kecenderungan yang terjadi di tengah bangsa Indonesia ini. 2 kecenderungan itu adalah, artinya sebetulnya satu kecenderungan yang muncul memberikan efek pada 2 hal. Kecenderungan itu adalah makin menguatnya konservatisme agama di Indonesia setelah reformasi. Konservatisme agama ini itu mempengaruhi kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat. Berubah cara kita berbahasa. Banyak perubahan dalam segi fashion, perubahan dari segi makanan, perubahan dari segi sosial budaya, protes-protes di dalam konteks sosial budaya, adat istiadat dan sebagainya, oleh karena ada pengaruh agama tertentu dan sebagainya, itu terjadi di tengah-tengah masyarakat karena adanya konservatisme agama. Tetapi hal kedua yang justru menjadi persoalan bagi kita adalah justru konservatisme agama itu juga menyentuh sisi politik dan hukum, terutama di dalam konteks kebijakan-kebijakan politik dan hukum, baik hukum di dalam konteks lokal maupun di dalam konteks nasional. Kita tahu saudara, banyak sekali perda-perda, banyak sekali yang namanya keputusan gubernur atau bupati dan sebagainya itu yang justru memperlihatkan adanya konservatisme agama ini yang justru menguat. Dan celakanya adalah bahwa di dalam konteks nasional konservatisme agama itu kelihatan bahkan sampai belakangan ini. Mohon maaf Pak Wamen, belum lama ini ketika merespons tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 soal perkawinan, bukankah dari Kemenkumham maupun Kementerian Agama mengatakan tidak setuju dengan perkawinan beda agama? Bagi saya itu tidak realistis di tengah situasi yang beragam, etnik dan agama. Bagaimana mungkin satu pernikahan beda agama yang sudah dari dulu dilakukan sampai sekarang, tapi kemudian negara mengatakan kita nggak setuju ini terhadap perkawinan beda agama. Dan ini efeknya sebagai pendeta, saudara-saudara, saya ngalami sekali, begitu banyak orang yang karena sudah jatuh cinta dengan mereka yang berbeda agama, tetapi kemudian menghadapi kendala-kendala di Dukcapil, mereka memutuskan untuk hidup kumpul kebo, cohabitation itu terutama untuk kelompok-kelompok yang secara ekonomi menengah ke bawah. Untuk kelompok yang menengah ke atas nggak ada masalah, mereka bisa pergi ke luar negeri, ke Singapura, ke Thailand, ke Australia, ke Amerika, nikah balik lagi. Tapi untuk mereka yang secara ekonomi menengah ke bawah, nggak punya pilihan lain. Akhirnya mereka kumpul kebo. Dan ke depan nanti saudara-saudara kita akan lihat betapa nanti efek dari kebijakan negara yang mengharamkan kawin beda agama ini, justru mereka sendiri akan kemudian dipenjarakan oleh karena
adanya undang-undang yang berbicara tentang perzinaan maupun cohabitation. Jadi negara justru sedang menjebak rakyatnya sendiri di dalam konteks yang seperti ini. Lalu dari mana undang-undang itu muncul? Menurut hemat saya dan menurut perkiraan saya, kemungkinan itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh konservatisme agama yang sekarang sedang masuk di dalam konteks Indonesia. Kita lihat belum lama ini Undang-Undang nomor 17 2022 tentang Sumatera Barat. Itu undang-undang bagi saya itu kesalahan fatal sekali, luar biasa. Karena apa? Dia mengatakan bahwa ini undang-undang ini karena Sumatera Barat itu dikuasai oleh adat Minangkabau, di mana syarak besandi adat besandi syarak dan syarak besandi Kitabuloh. Artinya semuanya itu harus pada kitab suci. Tetapi lupa bahwa di situ juga ada orang Mentawai yang hampir 90%-nya Kristen. Dan bagaimana mungkin satu undang-undang yang seperti ini yang sifatnya partikularistis, bukan universalistis ya, yang sifatnya sempit, eksklusifistik, justru disahkan oleh DPR dan disetujui oleh pemerintah. Ini ironis, saudara, karena pada saat yang sama pemerintah sedang menggalakkan sosialisasi kemana-mana terhadap Pancasila dan juga tentang moderasi beragama. Jalan tengah yang seperti yang dikatakan oleh Profesor Ed Hyaritz tadi ya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi adalah justru konservatisme agama itu memasuki seluruh undang-undang, produk-produk, kebijakan-kebijakan politik dan hukum kita, lalu kemudian dia mengerangkeng masyarakat kita sehingga kita nggak punya pilihan, dan efeknya adalah bahkan keputusan masalah-masalah private kita itu pemerintah dan negara ikut campur. Apa urusannya pemerintah kalau saya mau memilih istri saya adalah sesama perempuan dan orang beda agama? Apa urusannya? Dari mana itu semua? Itu adalah muncul dari salah satu tafsiran agama, bukan agama ya, secara umum, karena di dalam agama sendiri banyak tafsiran-tafsirannya. Dan ini muncul cuma dari salah satu tafsiran agama yang celakanya adalah sempit, eksklusivistik, primordialistik, dan partikulastik. Dan ini yang saya sayangkan ketika kita bicara tentang 3 undang-undang atau 3 pasal ini, yaitu pasal tentang penistaan agama, yang kedua pasal tentang perzinahan dan cohabitation. Ketiga-tiganya itu saudara saya sudah perhatikan selalu muncul justru di negara-negara yang menggunakan payung agama lebih kuat, atau bahkan kalau di Amerika justru di tempat-tempat yang dikuasai oleh Kristen konservatif, di mana agamanya juga lebih kuat, bahasa agama itu lebih kuat. Justru ketiga undang-undang ini yang justru terlihat sekali pengaruh dari konservatisme agama itu yang mempengaruhi. Nah, saudara, saya masuk sekarang di dalam konteks yang pertama, penistaan agama. Saya setuju dengan Pak Wamen bahwa kalau di Belanda itu digunakan untuk melindungi kaum minoritas. Tapi hampir semua undang-undang di sini, termasuk ketika pemerintah berusaha mengajukan RUU KUB, saya dipanggil oleh Pak Menteri waktu itu, coba kasih komentar untuk tentang RUU KUB, kerukunan umat beragama. Saya katakan kepada Pak Menteri, ini saya ingin tanya Pak Menteri, ini kerukunan ini untuk siapa nih? Karena seandainya saya kasih contoh langsung kepada Pak Menteri, seandainya waktu itu konflik antara teman-teman dari organisasi besar atau PGI dengan Saksi Yehova, kira-kira you akan bela yang mana? Demi kerukunan ini
bela PGI dong, bukan bela Saksi Yehova. Juga kalau MUI lagi konflik dengan Ahmadiyah, pasti yang dibela MUI. Lah kerukunannya di mana? Artinya adalah undang-undang ini kan seringkali yang dibilang namanya penistaan agama itu bukan penistaan agama, tetapi penistaan terhadap salah satu tafsiran keagamaan. Itu yang sedang dijaga sebetulnya melalui undang-undang yang sangat karet ini. Kenapa dia karet? Tadi Pak Wamen sudah mengatakan di Sumatera Utara, Meliana itu dia cuma mengeluh saja, mengatakan itu kenapa? Ya, suaranya tolong agak keras. Lalu dia ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Undang-undang mana yang menangkapnya? Bukan undang-undang, bukan hukum. Massa, Pak. Kekuatan massa. Kalau kita mengatakan bahwa di Indonesia ini ada hukum, enggak juga. Ada bagian-bagian tertentu di mana kekuatan massa itu justru lebih mempengaruhi daripada hukum itu sendiri. Bukankah Pilkada 2017 di DKI itu memperlihatkan gimana kekuatan massa itu lebih mempengaruhi daripada hukum itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kita lihat juga misalnya satu contoh. Saya minta maaf, ini sebuah pertanyaan. Ferdinand Hutahian, dia mengatakan Allahmu kuat atau Allahmu lemah, Allahku kuat dan sebagainya. Saya bingung gitu, kenapa dia mesti masuk penjara? Kalau bicara di dalam konteks kekristenan, Allah kita tuh lemah banget sampai disalibkan. Apa yang salah di situ kalau dalam konteks kekristenan? Nggak ada Allah yang kuat. Yang kuat, kalau kuat itu bukan kuat di dalam konteks kekuatan untuk menindas atau untuk melawan dengan kekuatan senjata. Kalau kuat itu di dalam konteks kuat kasih, bukan kuat di dalam konteks kekuatan otot. Jadi oleh karena itu dan ketika dia bicara tentang Allah lemah, biasa-biasa aja di kekristenan juga. Itu soal tafsiran saja. Tapi bukankah dia juga masuk penjara untuk hal-hal yang bingung? Apakah Allah tersinggung dengan begitu? Nah, ini persoalan yang jadi oleh karena itu saudara, ada kasus-kasus lain di mana Lia Eden. Apa yang salah dari Lia Eden ketika dia meyakini satu keyakinannya sendiri dan sebagainya, dia tidak lakukan kriminalitas sana sini dan sebagainya, tetapi hanya karena tafsirannya berbeda dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi saudara-saudara, ini undang-undang dengan pasal karet ini sebetulnya bagi saya sangat-sangat membahayakan, tetapi di sini memunculkan betapa di balik undang-undang ini konservatisme agama itu yang seringkali untuk melindungi salah satu tafsiran dari agama itu begitu kuat. Yang kedua, saya bicara tentang undang-undang perzinahan dan cohabitation sekalian kumpul kebo. Saudara-saudara, saya ingat tahun 2018, saya masih juga pengurus PGI, itu ada satu kelompok orang yang kebanyakan para profesor dari universitas negeri yang terkenal di Bogor. Dia datang ke sini, lalu dia ingin meyakinkan kami supaya tolong ditopang supaya yang namanya perzinahan dan kumpul kebo itu bisa dikriminalkan. Tentu saja saudara, kami menghargai apa yang dia katakan, karena bukankah yang namanya perzinahan dan kumpul kebo juga dilarang oleh agama. Tetapi yang kami belum bisa terima adalah bahwa dia tidak menjelaskan kepada kami apa efeknya kalau itu dijadikan hukum. Kan kita nggak bicara soal hukum, tetapi apakah ketika dia jadikan hukum dia justru menjadi persoalan baru lagi yang lebih dahsyat lagi. Karena dia tidak punya penjelasan seperti itu, ketika kami tanya, kami bilang kami belum bisa menerima untuk soal begini. Memang dia pulang, tetapi justru ketika membaca RKUHP ini saya bisa lihat bahwa perjuangan mereka ternyata berhasil masuk di dalam RKUHP, sehingga memang dia muncul sehingga mereka yang melakukan perzinahan dan cohabitation itu nanti akan dikriminalkan. Bagi saya, apa yang mereka lakukan ini sebetulnya adalah sebuah sikap yang sangat sentimentalistik.
tidak rasional. Sikap sentimentalistik ini adalah ketika kebenaran itu sudah ditentukan duluan, lalu kemudian dia cari rasionalisasi. Sikap rasional adalah kita bersama-sama mencari kebenaran, kemudian kita akan bersama-sama menelitinya, efek-efeknya, kita akan meneliti segala macam konsekuensi-konsekuensinya, baru kemudian kita sepakati bersama. Nah, sikap yang seperti ini, saudara-saudara, yang sentimentalistik ini, yang ternyata bagi saya adalah justru sekarang lagi menguasai para politisi, para birokrat kita, bahkan di anggota DPR kita. Karena bagi Weber, saudara-saudara, sikap sentimentalistik ini adalah pikiran-pikiran di mana orang berpikir bagaimana dia memperjuangkan sesuatu bukan untuk tujuan yang baik, yang kelihatannya baik, tetapi sebetulnya dia untuk mendapatkan konstituen sebetulnya. Dia nggak mengajak orang untuk berpikir kritis, tapi dia untuk mengajak orang untuk menerima saja apa adanya. Karena bukankah ada kekuatan agama yang menjustifikasi apa yang sudah, kebenaran yang sudah disampaikan itu. Nah, ini persoalannya, saudara-saudara. Jadi bagi saya ini sesuatu yang harus kita waspadai bersama-sama. Memang agama itu melarang, saudara, perzinahan. Yesus sendiri mengatakan begini, kalau kita membaca dari itu masuk di dalam peraturan hukum ke-7, tidak boleh berzina. Tapi Yesus malah lebih gila lagi maksudnya. Yesus katakan, kalau kamu melihat seorang perempuan, ya kalau dibalik juga perempuan melihat laki-laki ya. Kalau kamu melihat perempuan dan kamu punya desire, kamu punya nafsu, kamu udah lakukan perzinahan sebetulnya dalam hatimu. Kenapa Yesus katakan gitu? Yesus ingin katakan undang-undang itu bisa membuat kamu itu memang tidak berzina, tidak melakukan perzinahan, tapi tidak bisa menghilangkan niatmu, pikiran-pikiran kotormu. Kamu masih ada di sini. Yang aku mau adalah bahkan pikiran kotormu sendiri, hatimu sendiri bersih total. Jadi bukan kemunafikan yang dimunculkan, tidak ngikutin tetapi ternyata dalam hati pengen, tetapi nggak bisa karena ada undang-undang. Bukankah itu kemunafikan karena takut masuk penjara? Bukankah itu kemunafikan sebetulnya? Nah, sayangnya dengan undang-undang ini yang kelihatannya bagi saya terlalu utopis, karena undang-undang ini pemerintah atau negara berharap masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang saleh, yang suci, yang kudus. Itu urusan agama, itu bukan urusan dari negara. Negara hanya berurusan dengan sepanjang tidak ada penindasan, sepanjang tidak ada ketidakadilan, sepanjang tidak ada orang yang didominasi dan dilakukan hegemoni dan sebagainya, sepanjang itu dilakukan suka sama suka, kita nggak ada urusan. Negara nggak ada urusan dengan itu. Nah, saudara-saudara, terakhir, efeknya apa, saudara-saudara? Efeknya adalah bahwa ketika undang-undang ini terjadi, aparat negara dan masyarakat itu akan mudah sekali mengintervensi, punya justifikasi untuk mengintervensi daerah-daerah private kita, kamar-kamar hotel, kamar kos, kamar rumah Anda, segala macam, tidak ada tempat yang aman. Lo undang-undang ini nggak ada saja, sekarang sudah aparat bisa datang mengintervensi, masyarakat bisa datang mengintervensi, apalagi undang-undang ini ada, makin ada justifikasi, makin mengerikan sebetulnya. Jadi menurut saya adalah yang ada dua hal sebagai kesimpulan. Yang pertama, untuk ketiga hal ini, undang-undang ini tidak cukup realistis. Di dalam konteks secara ideal seharusnya orang itu mematuhi sebuah suatu moral itu karena memang panggilan dari dalam hati nuraninya, bukan karena paksaan dari luar. Dan negara bagi saya sudah terlalu memaksakan untuk orang jadi saleh, jadi kudus dengan undang-undang yang mengatur moralitas individu.
Dan yang kedua, yang paling utama adalah efek dari undang-undang terutama cohabitation maupun perzinahan ini akan mengorbankan paling sedikit 5. Yang pertama, dia korbankan orang miskin yang selama ini tinggal bersama, sudah menganggap suami istri karena tidak punya dana untuk membayar biaya pernikahan. Yang kedua, masyarakat adat yang dari dulu tinggal bersama dan sebagainya, udah biasa, udah menganggap diri sebagai suami istri, nggak pernah dicatat segala macam, tiba-tiba mereka bisa jadi penghuni penjara. Yang ketiga adalah dia akan mengorbankan kaum perempuan, terutama kaum perempuan yang miskin, yang karena kemiskinannya tidak ada, dia dipaksa untuk menjadi PSK. Mereka ini akan ditangkap, dikriminalkan. Dan keempat adalah yang akan menjadi korban adalah anak-anak. Oleh karena anak-anak ini tidak boleh yang namanya perzinahan dan sebagainya, anak-anak ini kemudian dipaksa untuk menikah secara cepat dengan segala macam, sehingga akibatnya akan meningkatkan pernikahan anak-anak. Dan terakhir adalah justru mereka yang terpaksa tidak bisa menikah karena ditolaknya kawin beda agama, mereka ini kemudian akan dipenjarakan juga oleh negara. Demikian, oleh karena itu pertanyaan yang paling akhir adalah apakah memang RKUHP ini cukup berpikir plural, memperhitungkan keanekaragaman bangsa kita. Terima kasih.